Jaser itu lagi presentasi UMKM makanan dari tikus. Oh ini tuh ngaruh sama kameranya gitu? Kalau ini gini ngaruh? Oh gue baru tahu. Punya views. Say hi. Hai, kelas belajar guys. Hai Koi. Hai. Kamu udah baju? Belum. Oh belum. Kamu? Say hi, say hi. Say hi. Adek. Say hi. Say hi. Say hi. Nanti di IG-nya Pius. Ini nggak bisa masuk. Nggak bisa kayak rusak. Itu 2 orang gay. Dia gay. Ini udah kamu lakuin? Udah. Dia dibuat dulu. Ada kumisnya sih. Yos. Berarti ini kameranya kayak langsung pindah gitu. Yos. Kalau diginiin langsung dia langsung naik gitu kameranya. Ini. Oh iya. Wow. Maksudnya? Ini kan kayak gini. Tiba-tiba ini ke bawah hilang gitu kan. Tuh. Iya, nih, ini nih, sini. Dia kan ada nih. Enggak nih. Perasaan doang ya? Tadi kayak gitu. Perasaan doang. Emang gitu bingung, perasaan suka menipu. Nih. Iya, perasaan suka menipu.
Pin. Artinya modal itu. Al-Fatihah. Artinya pokoknya aja. Surat. Habis ya madu. Madu itu. Habis ini mah. Roji kalau lagi minum ganteng nih. Makasih udah yang bilang kayak gitu ya. Salam buat Pius. Ya itu gurit aja. Gua laporin lu. Gurit ya. Gua viralin lu. Mesum di balik tiang. Nggak boleh. Nggak. Hehehe. Tuh, dia motornya hilang, goblok emang. Goblok emang motornya hilang Mas anjing. Taruh di depan kan tolol. Ngapain itu dengkulnya jadi makan. Buat dulu. Pergaulan bebas. Roji dong digituin. Lu lihat pakunya pakai apa? Kayak picture. Lu mau dijilat sama Luna nggak? Nggak mau. Roji katanya nggak mau. Jual mahal. Oh, Sorry, beli berapa lo? berapa? Waduh. Tak terhingga, Bro. Roji. Dia ngomongannya Vito ngomong. Ini gua mau udah apa? Ya. Ji lain lagi. Salah deh. Hah? Enggak. Kelas juga. Akhirnya. Wah, mati dong. Oh, bisa begitu, Cok. Winter dia. Kok bisa begitu? Nggak jelas tadi. Woi, kita apa? Ya dong, gua bayuan nih dengan santai. Dar. Mati tuh Ji. Cabut. Sabar, udah balik lagi dong. Lu baik itu lo. Weh, malah. Bercanda mulu nggak Ini orang-orang tolol main ML mulu, bego emang. Lu ngerti gak sih Pius ngomong apa? Goblok, orang-orang goblok main ML, mulai ML. Baru main, Us. Nggak ngerti kehidupan. Muah C. Sambung record lagi dia. Mau tidur. Masuk ke hidung Roji. Ayo boy. Wah, sehat. Gadang. Paparazi ya. Aku kan nanti di post. Taruh mana boy? Itu apaan boy?
Itu bebas tuh kan kayu. Oh Pak, mandi Pak. Sopan Pak. Ini Pak, bakal inian Pak. Sabi. Ini ya Pak, ini Lu Pak. bolonginnya kapan? Ntar, Kapan? Hah? ntar. Ntar kapan ngomong? Gue belum bawa alatnya. Alatnya. Tadi tuh. Hati-hati Wak, mental Wak. Kenapa enggak? Kenapa? Nggak kenceng.
Itu dia yang makan di Harvard itu kan. Kayak udah deh. Kayak cukup. Oke cukup ya. Ntar gue ganti tagline lagi. Tapi lo liat deh, nyala banget cuy. HP baru, tapi topi baru. Nyala banget nih. Emang ini. Kan nggak usah tasking bang. Bisa tuh. Nyala banget kan. Tuh, beda sama Spotify. Udah kumel. Kenapa ini lama? Udah mau pesan nih. Ngomong dong, kita lagi ngapain? Kita lagi di studionya Teng Song. Ini namanya tabletop. Masuk apa kalau tabletop nih. Baru ya mas? Mas. Iya, otentik. Udah hancur doang. Udah tau ya jangan gitu tuh. THR-nya datang duluan nih. Hah? THR. Habis ngerjain apa gitu kan? Tadi cerita dong, kita lagi ngapain? Kita lagi mau ngejahit. Ngejahit. Jangan gudi. Nah ini, Sifu. Kita lagi Isi mana? di pasar. Isi Jakarta. Kita lagi tour. Ini namanya studio fotografi. Oh gitu ya. Emang iya. Mas. Itu kita harus jelasin namanya flash makeup. Sebelumnya kalian masih ingat prinsip fotografi semua, masih ingat ya? Shutter speed dan lain-lain, ada meter buat cek dan lain itu udah tahu semua ya. Nah sekarang yang pertama paling basic nih, sebelum nanti saya jelasin yang ini dulu. Cara kalian nentuin shutter speed sama aperture. Kalau di studio gimana? Menurut kalian ini lebih saya pendapat dulu. Menurut kalian cara kalian nentuin shutter speed sama aperture-nya gimana? ISO dulu. ISO dulu ya. Udah setelah ISO ngukurnya gimana ngukurnya? Kan ini pakai flash nih. Oh iya. Flash Pakai flash meter. Jadi ada alat namanya ini. Ini alatnya ini alatnya sih kalau bisa dibilang murah, sebenarnya nggak murah-murah amat, malah cenderung mahal karena nih fungsinya cuma ngebaca. Dia ada light meter sama flash meter. Jadi bedanya antara light meter sama flash meter ya. Kalau light meter itu sama kayak di dalam. Light meternya sama percis. Jadi misalnya saya set di warna lambang ada tulisannya matahari, saya kasih lihat. Saya klik gini, ceklik langsung kelihatan tuh. Pakai F2, pakai speed berapa kelihatan. Ini sama percisnya di dalam. Cuman ketika kalau masuk studio, light meter udah nggak bisa dipakai. Sekarang gimana caranya? Kan nggak bisa kelihatan ya? Udah nyala dulu gitu loh. Nah, di sini ada namanya, kan di sini ada mode. Kalian pindahin pencet ke arah nanti saya sampai kalian aja. Ini kalian klik mode ini sampai pindah dia ke lambang kilat. Ke lambang kilatnya ada ikon kilat. Oke. Tadi matahari, kalau matahari ketika udah pindah ke kilat, nih, kan? Gampang aja. Oh. Kelihatan kan? Yes. Ada ikon kilat di atas ini. Nah, ketika udah pindah ke kilat, dia udah pindah ke modus ini flash meter. Jadi kalau tadi misalnya kalau meter kita klik di sini, klik satu ini nih, klik shutter speednya keluar, aperture-nya keluar. Kalau di flash meter kalau klik, dia cuma kedap-kedip doang nih, kedap-kedip flashnya. Kata dia? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini, lambang kilatnya kedap-kedip. Kok lo yang kedap-kedip Pep? Kelihatan? Ada gitu. Oke. Kedip ya? Salah, dipencet Ya. Coba pencet. Oh, ada bingkainya. Kedip dong. Tapi shutter speednya 0 kan? Masih 0 kan? Karena dia nungguin flash nyala dulu. Nih, ketika flashnya dinyalain, kan kalian cekrek nih. Langsung kelihatan tuh F-nya, pakai F bukan speed, tapi F langsung kelihatan F8. 8. Dia ngasih tahu, jadi speednya kalian bisa pakai sebenarnya berapa aja, sampai 1/160 lah, dan cepet-cepet flashnya. Nah F-nya itu pakai F8, ini udah pasti normal, nggak mungkin under, nggak mungkin over. Oke, contoh,
Ini misalnya saya foto ya. Tadi pakai F8 kan ISO 100. ISO kan harus set. ISO kalian harus set ya. Enggak, aman. Berisik banget. Ini ISO 100. Waduh. Bentar, ISO. ISO 100 saya pakai F8. Mode-nya Belajar. ini saya set F-nya di 8, aperture-nya speed-nya 160. Jangan lebih dari 200 kalau bisa. Ini nggak kelihatan putih. Dia nggak akan under, nggak akan over, normal. Ya. Jadi kalian di studio itu jangan nebak-nebak, nggak perlu nebak-nebak. Kalau nggak ada flash meter ini kita bisa sih, misalnya cekrek ganti sampai normal gitu, tapi kan lama ya. Jadi gunanya flash meter tuh ini. Nah ini mungkin sedikit insight aja. Benda ini kalau misalnya kalian someday punya duit lebih, mendingan beli dulu, karena ini harganya naik terus. Dulu era saya beli cuma 450.000, sekarang udah 1,8 kalau nggak salah. Karena ini bisa dipakai sampai puluhan tahun. Gitu kan, kalau udah punya ini udah enak banget. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera manual, misalnya kamera film ya, light meternya mati, udah aja nih, ukurnya langsung cetak, kok segini gitu cekrek. Langsung gitu bisa. Tinggal ngikutin di situ doang. Langsung ikutin ini aja. Contoh sekarang, nanti saya jelasin ini juga. Ini misalnya powernya kalian turunin, misalnya contoh ya. Kalian turunin nih. Ini akan berubah lagi powernya. Ini ya, setek sini lagi. Oh ya, ini ngadepnya harus ke kamera. Jadi kalau kalian foto dari sana, ini harus ngadep ke kamera. Jelas ya? Jadi kalau saya kamu foto model, taruh mukanya di depan model gini, ngarah ke sana. Klik gini, dia kan ngadep ke deep. Flashnya, F-nya kembali 0, 2,8. Karena lightingnya tadi saya turunin powernya. Tadi kan F8 ya, sekarang F2,8. Kayak gitu. Jelas ya, ini ya untuk fungsi flash meter. Jadi kalian di studio nggak perlu nebak-nebak, nanti udah ngikutin ini doang. Sekarang lo kan kenapa nih harga mahal kan? Kayak hemat waktu, langsung cekrek langsung dapat. Oh udah gitu. Ganti lighting, ganti posisi, ganti lagi. Udah selesai. Ngikutin ini. Oke. Nah sekarang saya jelasin untuk lampu studionya. Lampu studio ada yang gede di sini, gede kotak ini namanya diffuser. Kayak buat menghaluskan lighting. Saya kasih istilah gampang ya. Dan yang paling populer namanya softbox. Makanya dia ada kata-kata soft. Dia buat mau bikin lampu lightingnya tuh soft. Oke, jadi lembut lah gitu ya. Terus ada yang men-trigger untuk supaya lightingnya nyala adalah ini, radio trigger namanya. Oke. Radio trigger itu dibagi dua. Ini nggak usah dihafal, kalian pasti dapat dimengerti aja, kalian harus ngerti. Yang nempel di kamera adalah transmitter karena mentransmit gelombang. Aman ya? Aman. Ini harus ditempel di di lampunya. Lihat ya. Ini namanya receiver yang nerima gelombang. Transmitter, receiver. Satu nempel di kamera, satu nempel di sini. Oke, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan. Coba kalian lihat yang di sana ada receiver lagi ya? Ada. Kalau dekatan receivernya nggak ada, ini tetap bisa nyala. Ada sensornya. Sensornya di mana? Ini. Ini namanya mata kucing, cat's eye. Iya keren. Ya, saya coba praktekin ya. Iya keren. Di lampu studio itu ada knob ini. Ini adalah power. Jadi bisa kasih intensitas dari kalau nggak salah dia dibagi itu seper 32, seper 16 sampai full power 1 gitu. Ini ada di sini nih. Jadi gede banget powernya. Gitu. Oke. Dari kalian tuh ngatur intensitasnya itu pas ngelihat ngelihat objeknya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Mas, speednya gimana mas?
kenapa flash meter ini yang kedap-kedip cuma aperture-nya doang ya? Jadi sebenarnya tuh kalau di studio yang penting itu adalah yang krusial harus di set itu aperture sebenarnya. Kalau speed kalian bisa main ya misalnya kalau misalnya benda yang bergerak dan lain-lain ya pakai 1/160 lah, 1/200 gitu. Jelas ya? Kenapa nggak bisa lebih dari 1/200? Ada yang tahu nggak? Flashnya nggak nangkep. Betul, karena di kamera dia ada speed tertentu yang memang dibatasin, bukan dibatasin, kemampuan di kamera untuk menangkap speed flash. Kamera Pro dulu, contoh kamera Pro tahun berapa, tahun 2010-an di 300 ada, dia speednya kalau misalnya pakai sampai 1/320 itu masih bisa. Tapi setelah itu kayak dibatasin 1/250. Kalau di atas itu nanti yang terjadi adalah misalnya kan frame segini kotak itu ya, itu ya ada beberapa bagian di bawah dari atas jadi hitam gelap sendiri karena speednya nggak nangkep, speednya lebih cepat dibandingkan flashnya gitu. Jadi ya kalau aman sejauh ini saya kalau pakai studio, kalau nggak foto kerjaan dan lain-lain pakai lampu kayak gini, biasanya saya setting di 160 kalau saya. Kalau 1/200 masih bisa sebenarnya. Jelas ya? Untuk studio. Nah, kayak boltop ini, kalian lihat kan ini putih kan ya? Nanti kalau ada foto putih kok, tenang aja. Kalau kayak begini. Ini kalian nanti akan pakai bisa untuk foto packshot. Ya. Mas, still life bisa nggak? Bisa still life, tapi kalian harus setting lagi di sini sebenarnya. Gitu. Oke. Prinsip ini kalian bisa terapkan kalau misalkan mau foto di rumah. Misalnya mau pakai lampu LED, pakai ring light, bisa sebenarnya nggak masalah. Kalau ring light kalian nanti bisa bungkus atau enggak taruh di depannya, mungkin dijepit kertas putih transparan atau kertas kalkir itu buat ngelembutin cahaya. Sebenarnya bisa kalau mau dipakai. Ya, tapi kalau mau pakai di sini silakan nanti saya jelasin juga untuk peminjaman studio nanti kayak gimana saya jelasin di kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk studio? Yang penting kalian ngerti sih, nggak perlu dihafalin sih. Kalian ngerti ini flash meter, dia buat apa? Buat kita cahaya buat ngukur cahayanya. Jadi kalian nggak nebak-nebak lagi, nggak perlu nyoba-nyoba, tinggal sekali cekrek kalian dapat totapan. Oh, aku pakai F8, ISO-nya berapa gitu. Ya, di sini jelas kok ada tulisan ISO. Kalau kalian lagi ISO, tinggal kalian nyalain, tinggal pencet ISO-nya, tinggal naik turunin aja, dia udah akan berubah. Ini nggak perlu jelasin karena ini logiknya udah bagus di sini. Nanti kalian harus pinjem. Terus ini di mana di RTP kita punya 2 flash meter, tapi usahakan kalau bisa pinjam yang ini. Ini nama ngartnya ini brandnya Sekonic. Dia memang dari tahun 60-an, 50-an bahkan dia hanya spesialis produksi light meter. Jadi dia nggak ngeluarin lensa, nggak ngeluarin kamera, dia hanya ngeluarin ini Sekonic. Cari deh. Jadi tadi saya bilang ya, dan ini seri paling rendah ya, seri paling bawah ini. Kalau seri paling tinggi tuh dia ada atas, terus bisa diputar, ada spot metering. Spot metering itu ada kayak teleskopnya gitu. Jadi kalau kalian mengukur bagian pintu nih, kalian itu cetek langsung keluar. Terus mengukur bagian mana, cetek langsung keluar. Keluar lagi. Langsung keluar ini. Ya, tapi tuh dulu waktu saya masuk kuliah aja startnya 7 juta. Yang Ini lapar. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya someday kalian punya budget lebih, mendingan beli deh. Ini kalian ini investasi sebenarnya. Terutama kalau kalian udah dapat ancar-ancar kayak gue kayak bakal sering berhubungan sama fotografi deh, mendingan beli ini. Nggak bisa beli lensa kamera dulu nggak apa-apa, mendingan beli ini dulu karena ini naik terus. Gitu. Dan usahakan kalau ini ya, ini saya buat promosi, saya buat orang Sekonic. Jangan beli second kalau ini, ya. Dan nanti kalau kalian pakai di sini, ini jangan dibuka. Kalau kalian buka, kalian cepat gini langsung rusak, jebol. Maksudnya langsung jadi nggak akurat. Karena itu dia di sini tuh ini namanya dome. Ini dome-nya ini yang buat filter cahaya sekitar, gitu. Oke. Untuk teknis pemakaian udah jelas? Jelas ya. Nah, terus kan ada 2 lighting nih. Apakah dua-duanya harus dipakai? Balik lagi, tergantung. Semua tuh fotografi itu tergantung kebutuhan kalian, apa yang kalian mau achieve, ya. Nanti kalian coba deh, kalau saya pribadi kalau ada 2, kalian nanti dibagi ada lighting itu ada 2 yang paling simple. Main light, oke. Satu lagi apa? Kalau main light, rim light, ada headlight. Jadi istilah jenis rim itu tuh dari belakang lightingnya.
Mainlight itu adalah lampu utama yang biasanya powernya paling besar. Jadi contoh, misalnya pakai dua posisi seperti ini nih, bener-bener posisi ini. Kita mau foto produk. Kalau ini jadi mainlight, berarti powernya harus lebih rendah. Jelas ya? Ya, Logika. Kenapa? Kenapa harus salah satu lebih rendah? biar seimbang. Bukan buat seimbang. Lagi. Ini produk nih, foto produk. Highlight. Bukan highlight. Kalau dua-duanya nanti cahayanya nyatu jadi nggak kelihatan. Betul, jadi flat. Kalau dua-duanya sama. Tapi kalau salah satu lebih rendah, kalian akan bisa ngeliatin dimensinya. Oh iya. Bener ya? Jadi buat kamu ngeliat foto produk, usahakan dimensi itu tuh harus terlihat gitu. Jadi bukan ngasilin bayangan dan apa, bukan. Pakai satu dong bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau bayangannya lebih keras, lebih banyak, ya udah pakai satu aja. Itu nggak masalah juga. Jelas? Nah, saya mau kasih ke kalian di Studio 303 ini 303 ya. Ini memang didedikasiin buat foto produk. Makanya di tabletop. Kalau kalian mau pakai foto model itu di sana 309. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Mas, kalau mau bikin pack shot, terus lightingnya cuma satu, tuh posisi lightingnya di mana, Mas? Ini foto produk ya. Foto produk. 45 derajat dari depan, tapi kalau cuma satu ya, bayangannya mau gimana, Pius? Keras Kan atau kalau lembut? pack shot biar enak di nanti kedepannya buat dieditnya itu. Kan pasti Pakai kalau satu, dimensinya kan? iya. Nah, satu lagi kalau cuma satu, pakai reflektor. Berarti Reflektor putih udah gampang. Nanti seberapa terang bayangannya, seberapa dekat atau seberapa jauh reflektornya. Sesimpel itu. Mau tahu nggak? Nanti saya kasih contoh ya. Saya foto-foto food kerjaan saya atau foto produk, saya hampir 90% pakai satu lighting. Saya soalnya udah ngerasain pakai 3, pakai 4, pakai 1. Dulu tuh kalau moto tuh heboh banget. Lama-lama sesuai jam terbang ya. Saya bisa ngebaca kayak dua lampu kayak terlalu flat gitu. Jadi sekarang saya lebih fokusin teknisnya di satu lighting. Sisanya pakai apa? Pakai reflektor atau pakai fill-in light namanya ya. Itu buat isi bayangan. Pakai flash dong yang kecil. Jadi bawaan saya sekarang simple. Gitu. Jadi jangan lihat kayak, makin banyak lighting makin keren. Belum tentu itu sesuai kebutuhan kalian. Tapi yang penting adalah dimensi dengan foto harus ada produknya. Jangan sampai nggak kelihatan dimensinya. Oke, jelas ya. Jadi minggu depan kalian packshot udah bisa mungkin ngurus perizinannya nanti mungkin dari besok. Dan kalian bisa izinnya tuh via WhatsApp, via ke saya juga nggak apa-apa, bisa. Gitu. Nanti saya jelasin pengisian formnya. Aman ya? Nah sekarang kita lihat yang studio gede. Satu lagi kalau kalian mau matiin lighting, karena harus buang dulu. Di sini ada tombol-tombolnya nih, ada tombol merah. Ini udah mati ya? Oh tadi udah mati. Karena ada tombol merah di sini, kalian bisa buang dulu powernya. Buang sekali, baru matiin. Biar Kalau nggak dibuang gimana? Dulu sih saya kasih tahu biar lampunya lebih awet. Cuman kalau lampu baru sih harusnya enggak ya, cuman nggak apa-apa, buat latihan aja. Ini juga kalau buang sekali baru mati. Oke. Kalau ada tanda yang tanda flash tuh ada cetekan buat tanda flash itu namanya cat's eye buat aktifin ini nih, sensor mata kucingnya. Ada kan? Nanti settingannya kurang lebih seperti ini. Ini kalian bisa geser-geser. Tapi kalau untuk foto produk rata-rata sih standar lah 45 dari depan biasanya kiri kanan. Cuman salah satunya jadi main light, salah satunya jadi in light. Oke, yuk kita lihat yang di 309. Yuk. Konten desain. Mas nggak boleh video-video mas. Nanya aja Kita mas. nge-vlog aja. Masa lagi nanya video-video gitu. Gua biar seru aja jalan-jalan, ngulang dulu jalan-jalan touring. Kita mau kemana nih? 309 studio besar. Wah, besar. Gimana sih? Woi, Mas Munjir potong rambut. Gokil. Ada kamera. Ini nggak usah lah ya. Printer kayak gini nggak usah ya Pi. Apaan sih? Serah lu, Boy. Dia postein dulu. HP gua. Bukan spam.
Kok gitu sih? Beyblade? Dari atas lah. Beyblade terus gini aja. Apa sih anjing? Gue Hah? Dan sama hal nih. Gua itu biasa aja nih. Ini nggak tahu sih apa aja. Kalau kayak Jamuran anjing. Sekali. Ini nggak usah kan? Wih. ini lu yang Buset, sampai naik gitu aja. Yang saya. Spider-Man emang kidal. Tidak aja. Yang Morales. Andrew. ini Tom Holland ya sih. Iya. Nggak fokus ya. Justru nggak fokus Yus. Yang pertama siapa namanya? Yang pemain. Ini bisa dilepas. Tobey Maguire. Ah, Obi ya. Bisa bisa. Bukan cuma Tobey Maguire. Yang bisa juga siapa? Andrew Garfield. Yang ganteng ya? Iya. Pecah banget. Kalau gue nggak usah Pak. Di gue jelek gue nih. Cuman katalog masa ini. Yang ketiga siapa? Berapa? Nih. Tom Holland. Oh iya, Obi, oh iya. Lepas tangannya gimana Bang? Apa? Serius? Ini gua pasangan. Udah, itu tambah Bang, tambah lihat. tangan. 16.000. Gua format gak apa-apa tuh. Udah gua hapus kan? Oh. Jalan. Siapa sih ya? Daripada gini dong. Mas, lo dia Ya, ya. Ya bro. Kemarin bulan boxing pecah lagi. Rencananya pecah perjalanan. Tapi gue mau balik. Baliknya kayak mobil lagi. Apa yang pecah? Bukan aja. Hah? Iya pak. Tapi bawahnya agak halus ya. Apa emang gini? Oh bisa di. Oh kayak marah. Oh. Gimana deh? Kepalanya nggak bisa Iya diapa. lagi. Lagi aku mau banget pakai sarung. Lebaran nggak? Keren sih. Tapi Terus bingung lu. Kok nggak ada stand apa? Iya nggak sih? Spiderman manjat gini nggak sih? Udah kapten. Oh, kamu di sana. Cuman kudu zoom banget. pakai Bener, pas lu main sih coba. Nih, bisa sepitu deh. Fokusnya dulu apa nih? Setengah. 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 Lu aja setengah. Dari foto. Deh, Kalau itu satu meter berapa? Yang kamera dulu. Jadi ada dulu. Aduh, 125. coba dulu ya. Di gua asal. Goblok ya. Ayo. Kayak ketahuan goblok ya. Hei. Iya, bakal. Dua asal. Level ini. Tuh, dua. Telat. Oh, banyak memory. Lawan. Tuh, dua, tiga. Nah, kayak dapat timingnya. Dia emang bener Ini motivasi ini. gitu. Gitu. Live ya, program live. Pakai HP gua aja kalau foto. Tas. Iya. Ini gimana cara? Ya nggak bisa bego pakai. Coba lu yang gerakin sama yang foto. Itu ini lo di foto belum? Yang apa yang itu? Ini? Hah? Udah. Yang belum? Novel. Iya. Belum. Buru banget. Spot ya. Tuh, dua. Belum putus. Tuh, dua, tiga. Gokil. Dapat. Udah. Harusnya mana begini? Tapi belum. Berarti lu motonya pas banget tuh. Iya.
usah lu skill sampai berhasil deh. Iya, gitu. Asal lu lempar aja. Soalnya itu berhasil dulu. Tangan ini tebal ya. Jujur gue juga tadi kurus banget lagi. Tuh, 2, 3. Aduh, tangannya ngeblur. Tapi udah bagus kan? Itu tapi bisa diberiin no. Hah? Bisa di. Terus gue nunggu di luar. Bisa diputer ngomong. Iya. Putar lagi kalau bisa. Terus nanti Iya. kita Oh, ini terus gini. Nah. Saya lagi ngapain itu lagi? Buat sih. 1, 2, 3. Ngapain situ? Hah? Ngapain situ? Adil banget. Tuh. 2, 3. Adil banget. Adil. Tuh, 2, 3. Adil banget. Miring sih. Ya, jatuh miring tuh. Biasa. Lurusnya juga bisa. Ini ya. Oli cuma gak berhasil. Cuma ngap doang. Oh iya. Ya, 1. Lupa gue pakai apa ya? Ini berhasil tuh. Terus tinggian. Tinggian. Tuh, 2, 3. Tinggal lagi. Tinggian banget. Baru kelihatan. Nampak udah gini ya. Motor cuma beda berapa? Tuh, 2, 3. Itu ya, itu pakai akun kamu sama akun. Aduh. Tangan gede anjing. Abang gue. Gelasnya copot ya. Gelasnya copot. Jalan kawan apa video itu? Tapi kan ini ya. Kan pakai itu juga. Mau pakai itu. Ya, 2, 3. Kan pakai itu juga kan. Tuh, terus kan terus. Dan yang lain lagi. Apa? Kok nggak apa? Kayak apa samping. Oke. Nih, lagi. Tambah. Ini belum. Ya. 1, 2, 3. Ya, nah. 1, 2, 3. Kurang tinggi. 1, 2, 3. Ih, bagus. Nah, picking sekarang tuh. Ini belum. Ini bagusnya. Tapi aku. Ini sih kayak gini. Motor ini haji ya. Berapa ya? Nggak bagus. Berarti kayak berat ya. 120. Yang ini kayak gitu tuh belum. Nggak tahu. Tahu, terus motor dari mobil dia 120. Langsung lepas. Wah, temnya masuk. Itu miring-miring. Dimiringin. Nggak tahu nyokap Oh, juga ya. Nanti kelihatan. Oh, ada flashnya ya? Ini ada bayarnya bang, mati dong. Mantek. Udah. Udah tuh. Belum pi. Tadi mana Biko? Susah nih, dia nggak sejongkok gitu deh. Artikulasinya kurang. Gila. Tapi dia juga Kayak bisa, gini, kalau bisa jongkok sih. Gini sih. Jongkok gitu. Buat ini, buat sama namanya. Oh, miringnya. tuh ini kuning Miringnya. Harusnya kuning nih.
hijau. Anjing gue kayak reporter. Iya kayak Nah, parah disewa doang. HP gue mana? Ini sehari-hari Komen. Bali itu jing kan? 5 apa? Kok nggak free saya kan? Nih lu lempar tadi. Masalahnya gue pengen naruh di mana? Bisa nggak ya? Nah, nggak bisa. nggak usah gitu. Ah, coba. Semangat banget sih. Iya, kayak udah mau lulus gitu loh. Dua, tiga. Astaga. Ketinggian wanginya.